Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Lintang Aureli Razendria dari kelas 11 Kimia Analisis A, SMK SMTI Yogyakarta. Saya hari ini akan membahas mengenai koloid. Koloid itu apaan? Nah, koloid itu adalah campuran dua fase yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi merupakan zat yang didispersikan dan bersifat diskontinu. Sedangkan medium pendispersi adalah medium atau tempat zat tersebut didispersikan dan sifatnya kontinu. Selanjutnya, klasifikasi koloid. Sistem koloid ini dikelompokkan berdasarkan jenis fase terdispersi dan fase pendispersinya. Seperti di tabel ini, bila fase terdispersinya padat, bentuknya adalah sol. Bila fase terdispersinya adalah cair, maka bentuknya adalah emulsi. Dan apabila fase terdispersinya gas, maka bentuknya adalah buih. Berbeda halnya dengan yang fase pendispersi atau medium pendispersinya gas. Khusus untuk fase pendispersi atau medium pendispersinya itu gas, itu bentuknya adalah aerosol. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aerosol terlebih dahulu. Aerosol itu apa sih? Nah, aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam bentuk gas. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, bentuknya aerosol padat. Dan kalau yang terdispersi zat cair, bentuknya adalah aerosol cair. Kalau aerosol padat, contohnya asap dan debu di udara. Kalau aerosol cair, bentuknya kabut dan awan. Selanjutnya, sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Nah, koloid sol ini banyak banget loh ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebut beberapa contohnya ya. Contohnya ada sol sabun, sol deterjen, ada sol kanji, tinta tulis, air sungai berlumpur, dan cat. Selanjutnya kita bahas mengenai emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Jadi emulsi ini yang zat terdispersinya adalah zat cair. Syarat terjadinya emulsi adalah kedua zat cair tidak saling melarutkan. Contohnya nih, emulsi minyak dalam air itu santan, susu, dan lateks. Contoh emulsi air dalam minyak ada minyak ikan dan minyak bumi. Selanjutnya ada buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Nah, ini disebut buih. Seperti halnya emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih. Misalnya kayak sabun, deterjen, sama protein. Nah, buih ini biasanya digunakan dalam pengolahan biji besi. Itu contohnya kayak buih sabun. Dan pada alat pemadam kebakaran. Tapi ada kalanya buih tidak dihendaki, sehingga diperlukan zat-zat yang dapat memecah atau mencegah buih. Nah, zat-zat yang dapat memecah atau mencegah buih antara lain kayak eter, isoamil alkohol, dan lain sebagainya. Cara mudah untuk mengingat. Berdasarkan fase terdispersi, ada 3 jenis koloid antara lain sol, fase terdispersi padat, emulsi, fase terdispersi cair, buih, fase terdispersi gas, dan satu lagi koloid dengan fase pendispersi atau medium pendispersinya gas disebut aerosol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti sorot lampu, mobil, di udara yang berkabut. Terus pada sore hari muncul warna biru atau jingga.
Terus ada juga sinar matahari melalui celah-celah dari daun pada waktu pagi hari. Selanjutnya kita membahas gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerakan tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Selanjutnya ada lagi elektroforesis. Adalah gerakan partikel koloid karena terpengaruh medan listrik. Contohnya, identifikasi DNA, mendeteksi kelainan genetik, dan proses penyaringan debu pabrik. Selanjutnya ada adsorpsi, penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya, penjernihan air dengan menggunakan tawas seperti di kolam renang. Atau juga bisa penjernihan air tebu dalam pembuatan gula. Selain sifat-sifat itu tadi, ada juga koagulasi, peristiwa penggumpalan partikel koloid. Nah, peristiwa koagulasi pada koloid ini terjadi karena mekanisme atau peristiwa kimia. Contoh koagulasi: penjernihan air, proses penggumpalan debu atau asap pabrik, proses penetralan partikel albuminoid dalam darah oleh ion Fe3+ atau Al3+. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Tapi tidak terjadi koagulasi karena hanya melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Misalnya, penambahan gelatin pada pembuatan es krim dimaksudkan agar es krim tidak dapat memisah sehingga tetap terus kenyal, serta penambahan gam Arab dalam pembuatan semir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, dialisis ini menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel ini mempunyai pori-pori yang bisa ditembus ion, tapi tidak bisa ditembus partikel koloid. Misalnya nih, kantong semi-permeabel dimasukkan ke dalam air, maka ion-ion yang keluar dari membran akan terbawa air, sedangkan koloidnya tetap dalam kantung. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kayak proses pencucian darah, memisahkan ion-ion sianida dan tepung tapioka. Selanjutnya ada koloid liofil, adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Ada juga koloid liofob, ya sebaliknya dari koloid liofil, yaitu tidak menarik medium pendispersinya. Liofil berasal dari kata lio dan pilia yang artinya cairan, itu lio, dan pilia itu artinya suka. Jadi liofil artinya suka cairan. Nah, sebaliknya dengan liofob. Lio artinya cairan dan fob dari kata fobia yang artinya tidak suka. Jadi liofob artinya tidak suka cairan. Jika mediumnya adalah air, maka namanya menjadi hidrofil dan hidrofob. Nah, berikut ini adalah perbedaan koloid liofil dan liofob. Ada 7 perbedaan, yaitu berdasarkan daya absorpsi. Kalau liofil, absorpsinya kuat, sedangkan liofob absorpsinya lemah. Terus, efek tindalnya di liofil itu kurang terlihat jelas, kebalikannya di liofob. Selanjutnya ada juga viskositasnya, tentang koagulasinya, sifatnya reversibel atau irreversibel, stabil atau tidaknya, dan
terdiri dari apa? Zat organik atau zat organik? Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.